Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja di Kabupaten Goa babak belur diduga akibat dihajar seorang oknum polisi. Gara-gara saling tatap, 2 pemuda di Kabupaten Goa dikeroyok 4 pemuda. Seorang pemuda mengalami luka tusuk di bagian pinggul. Solar langka, antrean truk mengular hingga ke jalanan. Kami ulang kembali berita utama hari ini. Seorang remaja di Kabupaten Goa babak belur diduga akibat dihajar seorang oknum polisi. Korban pun telah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Sejumlah luka memar dan pendarahan dialami oleh seorang remaja di Manggali Palangga, Goa. Pria 15 tahun itu diduga mengalami tindak kekerasan oleh seorang oknum polisi yang menuduh korban telah menganiaya anaknya. Korban hanya bisa pasrah menerima pukulan dari pelaku yang diduga merupakan oknum anggota kepolisian Polairut Polda Sulawesi Selatan. Dia menanyakan, bilang, kau yang pukul adikku. Tapi adik saya ini tidak mengaku karena dia memang bukan yang pukul. Dia bilang, bukan saya yang pukul anak tak om. Bukan ya. Terus dia tanya lagi, bilang, kau yang pukul anakku? Jujur mau kau? Bukan saya om. Terus dia ditarik turun dari balai-balai rumah-rumah, dibawa ke jalanan, tetap ditanya. Tapi adik saya tetap bersikukuh karena dia memang bukan yang pukul. Tapi polisi ini tidak percaya. Langsung dipukul saja, ditonjok ke bagian hidung. Adik saya langsung berdarah dan terjatuh ke tanah, ke jalan. Korban telah melaporkan kasus penganiayaan yang terjadi pada 27 Juli lalu itu ke Propam Polda Sulawesi Selatan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari polisi terkait oknum anggotanya yang menganiaya anak di bawah umur. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ada juga 2 pemuda di Kabupaten Goa dikeroyok 4 pemuda gara-gara saling tatap di jalan. Akibatnya seorang pemuda mengalami luka tusuk di bagian pinggul. 4 pemuda tiba-tiba mengeroyok 2 pria di Desa Bungajaya, Kabupaten Goa. Sejumlah warga yang hendak melerai mengurungkan niatnya lantaran salah satu pelaku pengeroyokan mengancam menggunakan senjata tajam. Akibat pengeroyokan, seorang pemuda mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian pinggul, sementara satu pemuda lain mengalami luka memar di wajah. Kedua korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Dari hasil penyelidikan diduga penganiayaan terjadi lantaran para terduga pelaku tersinggung oleh kedua korban. Jadi pemicunya ini cuma ketersinggungan. Pada saat itu para pelaku melintasi jembatan Jalan Raja-Raja. Di situ ada para korban sementara duduk-duduk. Terjadi teguran antara pelaku dan korban karena pelaku ini merasa tidak nyaman sehingga mereka dengan spontanitas turun dari motor, terus melakukan interaksi sedikit, berlanjut dengan penganiayaan. Polisi kini masih memburu para pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sementara itu keberadaan BBM solar langka di Kabupaten Pangkep. Para sopir truk harus berpindah-pindah SPBU demi mendapatkan solar agar pengantaran barang tidak terhambat. Antrian truk mengular di depan SPBU yang berada di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Penumpukan kendaraan truk ini terjadi karena BBM solar sulit didapatkan. Jikapun ada, para sopir truk ini harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan solar. Kelangkaan solar di Kabupaten Pangkep sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Para sopir truk khawatir kelangkaan BBM solar ini menghambat pengiriman barang yang berujung penalti dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sudah 2 bulan lalu ya Pak?
Angkut pasir ya? Antar daerah? Oh, antar daerah. Gimana Pak dengan kesulitan mendapatkan solar ini Pak? Apakah terganggu di pengantarannya Pak atau seperti apa? Terganggu ya? Sudah 2 jam ini. Sudah 2 jam ya? Ini Pak sudah sering kali ya terjadi nih Pak? Ya, tadi malam di Maret itu jam 2 malam sampai pagi tidak dapat. Oh, jadi pindah lagi ya Pak? Menghambat ya? Iya. Kerjaannya jadi terganggu ya Pak? Iya, barang juga terdapat. Pihak SPBU maupun PT Pertamina Regional 7 Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait sulitnya solar yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Andi Muhammad Sati melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Ribuan knalpot brong hasil sitaan operasi di jalan raya disulap menjadi tugu ikan raksasa setinggi 7 meter. Tugu ini dibuat untuk mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi balap liar di jalanan. Siapa yang menyangka knalpot brong yang biasanya mengganggu masyarakat karena suara bisingnya bisa disulap jadi tugu ikan raksasa. Tugu atau monumen ikan raksasa ini merupakan sebuah inovasi yang digagas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Tugu ikan raksasa dengan tinggi 9 meter dan lebar 2 meter ini berdiri kokoh di pinggir Jalan Andi Pangerang Petarani, Kota Makassar. Monumen ikan raksasa jenis kakap merah ini seluruhnya terbuat dari 5.000 knalpot brong yang merupakan hasil sitaan selama 1 tahun. Pembuatan kreasi tugu ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan dengan melibatkan 5 orang pekerja dan 1 orang desainer asal Tanah Toraja. Kreasi tugu knalpot brong merupakan sosialisasi dalam bentuk seni untuk mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai agar tidak mengganggu masyarakat. Ya, karena Kota Makassar, kota makan enak. Simbolnya adalah ikan. Nah, sehingga saya mengambil suatu simbol itu untuk kita buatkan tugu atau monumen dari knalpot brong yang supaya tugu ini menjadikan suatu peringatan bagi masyarakat bahwa knalpot brong itu dilarang. Knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya itu dilarang oleh aturan. Jadi mudah-mudahan dengan pola persuasif seperti ini, masyarakat bisa paham, masyarakat bisa sadar untuk tertib lalu lintas, terutama tidak menggunakan knalpot brong. Usai diresmikan, tugu knalpot brong ini diyakini bisa menjadi ikon wisata bagi pengendara yang melintas di bawah flyover Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Palawa 2024-2025 dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Sebanyak 15.000 personil kepolisian diturunkan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung aman. Ratusan personel gabungan mengikuti apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Palawa 2024-2025 di halaman Mapolda Sulawesi Selatan. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andirian Jayadi sebagai inspektur upacara. Apel gelar pasukan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Dalam apel gelar pasukan ini dilakukan penyematan pita kepada perwakilan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan sebagai tanda operasi yang dimulai selama 138 hari, mulai tanggal 1 Agustus hingga 16 Desember 2024 mendatang. 15.000 personil diturunkan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung aman. Kapolda Sulsel mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan untuk tidak tersulut emosi saat berbeda pilihan. Ada beberapa aspek, mulai dari aspek geografis, kemudian aspek historis, kemudian juga kita lihat dari aspek pemilih yang cukup besar. Nah, kalau kita perhatikan DPT Gemuk di Sulawesi Selatan ini kan sudah tahu ya daerah-daerah mana saja. Nah, tentu ini juga kita perhatikan. Karena tentunya pilkada ini agak berbeda dengan pilpres dan pil legislatif, di mana antara yang memilih dan yang dipilih ini saling kenal, termasuk juga para pemilih ini saling kenal.
Jangan sampai perbedaan-perbedaan pilihan kemudian ini menjadi jadi bahan untuk potensi gesekan. Polda Sulawesi Selatan juga menegaskan netralitasnya dalam pelaksanaan pilkada yang akan digelar November mendatang. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Dengan tepat, siapkan pelanggaran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.